kalau kita dibilang sekolah STM tuh bener-bener tuh bohong. Kenyataannya ya nggak seperti itu. Seburuk-buruknya kita, tapi kalau kita masih ingat dosa, itu udah bagus. Jadi tadi saya bilang obatnya cuma apa? Satu, ya sholat. Apa saya harus begini terus? Kan nggak mungkin juga kita dualisme. Ya saya kan waktu itu masuk udah kumisan, panggilannya Anton Kumis. Sampai ada saya sendiri pun saya masuk budut tadinya. Karena kenapa? Budut tuh bagus dulu, bagus. Bener ya. Begitu dia lulus, itu pasti dicari perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di CJ Channel, jalin silaturahmi, lupakan masa lalu. Syukur alhamdulillah gue panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena gue malam hari ini telah dipertemukan oleh biang orang, saudara gue, om gue, paman gue, yaitu adalah Om siapa sih namanya nih? Om Marcel. Om Marcel, ya ampun, apa kabar Om? Alhamdulillah. Luar biasa banget, emang nih gue janjian sama beliau nih, buset. Dari CJ Channel masih segini nih, anjir. Dari beberapa sih? Waduh, kita dari 2000-an kali. 2000-an kali ya? Dari lebaran ketemu lebaran lagi. Udah 3 kali lebaran, saudara. Udah kejadian. Tapi emang begitu ya Om ya? Ya. Artinya karena kita keterbatasan ruang dan waktu. Waktu, jarak. Betul. Sama jarak. Bener, tapi emang nih sebuah kejutan buat gue nih. Gue dipertemukan di Condet nih Om ya, kita ya. Betul. Alhamdulillah. Bener. Masih bisa ketemu, masih bisa sehat, masih bisa bersilaturahmi. Luar biasa. Oke nih Om. No juga yang pasti teman-teman pengen banget disapa no Om sama Om nih. Oke. Monggo Om disapa dulu Om teman-teman CJ Channel Om. Halo teman-teman, salam satu jiwa untuk Yamor 213. Untuk rekan-rekan semua, semoga selalu sehat-sehat selalu. Jaga perdamaian. Selalu jaga perdamaian, stop tawuran. Stop tawuran, keren banget. Itu kan motonya. Betul, jalan silaturahmi, lupakan kemarin. Jangan silaturahmi, lupakan masa lalu. Apa yang ono dilupain ya ono? Iya, dan dulu. Itu jangan juga. Jangan. Keren juga itu. Keren banget. Dan juga nih ya, sedikit informasi buat teman-teman CJ Channel. Om saat ini juga masih ada saudara ya Om ya, yang memang adiknya sendiri Om ya, di Saint Joseph Channel apa? Betul. Siapa Om namanya tuh Om? Tuh kasih tahu tuh Om tuh. Jawir. Oh, Bang Jawir. Salam silaturahmi. Jawir adek gue. Lo harus kesini, harus lo ikut wawancarain nama DJ Channel. Kalau enggak, rugi lo. Rugi lo bener. Ya. Kita ngobrol sehat Bang Jawir. Dulu lo tenar ya, sekarang kalau bisa ya lebih tenar lagi. Tapi misinya ya beda, perdamaian. Oh, keren. Buat Bang Jawir dan teman-teman Saint Joseph, salam silaturahmi dari kita ya Bang ya. Keren, ajar. Om, ngomong punya ngomong. Emang nih Om ya, artinya kita sampai bisa bertemu malam ini saking sibuknya. Emang sibuk ngapain sih Om? Ya gimana ya, yang namanya kita kerja rutinitas kan. Rutinitas yang sebenarnya kalau waktu tuh bisa aja. Betul. Cuma kadang kita kan nyari mood yang nyari pas. Gimana ya, yang pas bener-bener gitu loh. Yang bisa emang kita, oh ini emang hari ini apa besok itu udah pas waktunya. Nah itu baru hari ini baru bisa dipertemukan. Benar. Emang jodoh berarti. Ya berarti jodoh. Walaupun lama. Betul, tapi jodoh. ketemu. Tapi kan awet rajet. Komunikasi terus. Emang Om Marcel sibuk ngapain sekarang? Artinya apa sih, di bidang apa sih ini? Kalau ngomongin kerjaan, kerja di bidang apa? Kalau kita kan kerja ya, namanya kita kerja ya. Kita kerja digaji sama orang, sama PT, kita bagian lapangan kan. Ya kadang kita sering suatu saat dibutuhkan, kita lagi posisi libur, kadang-kadang ya dipanggil. Oke. Ya kan, dibutuhkan. Ada yang nggak masuk, tahu ada yang ya gitulah. Yang namanya orang kerja kadang-kadang kita juga nggak bisa nyangka. Dan nggak mungkin juga teman ya sehat kita selalu, paksa, betul, ya kan. Tapi ya. Emang di bagian apa? Kita di bagian lapangan. Jadi semuanya itu urusannya mah kita semua. Emang cocok udah nih, serem bener dah emang. Semua kita semua urusannya. Sampai namanya nanganin ormas. Wih, serius Om? Lah iya. Di wilayah mana kerjaan Om nih? Kerawang. Kerawang. Woi, Kerawang tuh ya. Buat teman-teman Kerawang nih, kenalin deh. Emang aslinya nama Om siapa sih, nama panjangnya Om?
Kalau nama saya panjang. Panjang Karena bagaimana? saya kan kelahiran Jakarta. Bahkan kalau dari orang tua kan lebih kuatnya ke timur. Timur. Flores, Maumere. Maumere. Buset. Ibu Surabaya. Mau Flores campur Jatim tuh ya. Nah, jadi nama saya termasuk panjang. Nama saya itu Marcelinus Antonius Bella. Marcelinus Antonius Bella. Bella itu nama kakek. Oh, Bella itu nama marga bukan? Bukan. Itu kalau Kristen itu apa ya? Baptis. Oh. Ibaratnya udah disematkan lah tuh ya. Nebeng nama. Cuma kan ya saya mohon maaf. Betul. Saya udah mualaf. Oh, serius Om? Iya. Sekarang berarti bersertifikat apa di status KTP nih? Statusnya ya Muslim. Alhamdulillah. Keren banget. Tuh ya, lu mau gua bedah dari sisi apanya nih anjir? Titik baliknya kali ya. Keren. Cuma kan sering kalau di rumah dipanggilnya Anton. Oh. Kalau waktu ya beda-beda, SD panggilannya Anton. Kan SMP manggilnya itu Marcel. Oh, okay. Ketika kita belanja ke STM itu panggilnya Anton. Cuma karena Anton ini ada dua. Yang satu kan namanya Anton Komar. Anton Komar itu teman saya juga. Anton Komar. Itu teman CS juga itu. CS ya itu. Dia kan kayak Komar orangnya. Oh, Komar pelawak ya? Iya. Jadi panggilnya Anton Komar. Ya saya kan waktu itu masuk udah kumisan. Panggilannya Anton Kumis. Anton Kumis. Jadi di tenar di jalur itu ya Kumis. Sampai sekarang pun manggil mereka Kumis. Lebih familiar Kumis? Kumis. Iya tuh, Bang Anton Kumis. SMP kelas 3 itu saya udah kumisan. Begitu kelas 1 ya kelas 1 STM udah kumisan. Ada fotonya? Identiknya ada. Iya. Ada sih. Ntar gua kasih lihat lu. Tapi ngomong-ngomong sekarang Om bagaimana nih status gimana udah punya cucu kali Om sekarang? Status saya sekarang anak 3. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah 2 ada kerja. Satu masih kelas 5 SD. Oh, masih kelas 5 SD? SD. Tapi udah punya cucu? Belum. Alhamdulillah belum. Nanti kita doain tuh ya, biar Om Marcel nih segera gendong bayi. Nanti kalau nikah juga diundang-undang semua. Amin, nanti kita share deh undangannya. Om Marcel dulu di Amor tahun berapa sih Om dulu Om? 91. 91 masuk? 91 masuk. 91 masuk, itu kita masuk situ itu pas, ya saya kan nggak tahu. Tadinya saya kan nggak masuk situ. Mau masuknya mana? Saya itu sebenarnya lebih identik mau larinya ke pusat. Widih, kamu bisa. Cuma, iya. saya kan nggak tahu itu buta sekolah pusat kayak gimana, ya kan? Karena saya juga tinggalnya kan tadinya kan di Mampang. Oh, oke, anak Bangka. Mampang. Mungkin kalau saya tinggal di Mampang, Bangka, mungkin larinya ke Pasar Baru. Betul. Ya kan? Cuma karena saya pindah ke sini. Pindah ke mana? Pindah ke daerah Malaka, Cilangkap. Oke. Jakarta Timur. Jadi saya buta. Oh, Gitu. buta. Saya hanya tahu sekolahnya di Pasar Baru aja, nggak tahu yang Apa tuh lain-lain. yang di Pasar Baru apa sih? Coba dong. Budut. Widih. Budut lagi. Sampai adik saya sendiri pun saya suruh masuk Budut tadinya. Karena kenapa? Budut tuh bagus dulu. Bagus. Bener ya? Begitu dia lulus, itu pasti dicari perusahaan. Yakin Om? Yakin saya. Makanya saya nyuruh adik saya itu biar masuk Budut. Tapi masuk Budut adanya Om, bener? Beda. Beda juga? Karena pas di sini bergaulnya ya. Iya. Aduh, parah banget, kagak ada lagi aja kesampean itu. Ya Amor itu sebenarnya yang milih juga ibu saya, orang tua pribadi. Iya betul. Karena orang tua juga tadinya udah ngambil ke formulir ke Sudirman, Jerman ya. Woi, ke Jerman. Cuma karena ada satu dan lain hal, mungkin masalah biaya, ya akhirnya ya ada dia mungkin ngelihat ada brosur, ada sekolahan Yamor. Ya, Yamor. Udah pindah ke situ aja. Ya, saya kan dengarnya Berlan. Waduh, dari Berlan. Cuma saya kan nggak tahu Berlan itu kan cuma selentingan di kuping doang, nggak tahu kayak gimana sekolahnya. Ya, akhirnya saya masuk di situ. Masuklah ke situ. Masuklah ke situ. Ini Yamornya Yamor aja, Yamor ya Jaya. STM Yamor ya Jaya. Oh emang namanya Yamor ya Jaya? Yamor ya Jaya. Jayanya tuh ngambil dari Kodam. Kan Kodam Jaya. Nah, jadi ya Jaya. Oh, Yamor ya Jaya. Iya. Emang namanya begitu ya? Saya kira mau bisa ada Yamor, ada kepanjangan. Kalau sebutannya banyak itu kan, jadi sebutannya banyak. Ada yang ngeresetin, Yayasan Morfin lah.
Iya. Yayasan Morfin. Iya, biasa pleset-plesetannya ya anak-anak itu lah, biasa lah. Ini bicara kita masuk dulu. Iya, ya kan? iya, lu masuknya dulu deh. Belum ke sesi yang wow. Tapi emang Om milih STM tuh tujuannya memang biar mau dapat kerjaan apa bagaimana sih? Kalau saya emang dari awal mau masuk STM ya pengen dapat kerjaan. Dulu kalau zaman 90-an itu kan ketika kita masuk STM, itu kan banyak orang cari. Wah. Ya kan? Rumornya emang begitu, apa emang Iya, emang betul. Oke. Emang betul seperti itu. Banyak orang cari, kamu lulusan apa STM? Itu banyak yang terima. Saya terima, dites. Ya pokoknya terima aja dulu, itu pasti diterima. Masih STM karena STM. Iya, itu pasti diterima. Yang penting, itu tadi saya bilang, ya gimana ya? Kalau kita dibilang sekolah STM itu bener-bener tuh bohong. Pada kenyataannya Kenyataannya ya nggak seperti itu. Ada ceritanya. Iya, dari istilahnya 200 orang namanya. Yang itu kan 200 zaman saya. Apa? 200 apa? 200 siswa itu paling bisa kehitung yang lulus dan dia bisa dapat pekerjaan yang baik. Sisanya itu ada yang wira swasta. Iya, betul. Ya, ada yang masuk dipekerjakan oleh PT. Benar-benar. Balik lagi ke garis tangan kali ya. Nah, mungkin Amal lu banyak ini nggak sungkem orang tua. ya banyak amal. Ada. Om, tadi tuh Om. Kalau Om, kita ngeliat kacamata Budut dulu deh. Nah, Budut di luar konteks pekerjaannya dan karirnya yang memang cemerlang. Apalagi, yakin Om cuman itu doang. Om memandang Budut itu. kalau Madang Buru itu emang saya dari dulu ya itu banyak orang-orang sukses di situ. Wih. Iya, makanya saya itu bersikeras waktu itu ketika saya masih kalau tinggal di Mampang, mungkin saya masuknya di sana. Masuk di Budut tuh ya. Mungkin itu udah pasti 90%. Pasti saya masuk ke sana. Nggak mungkin enggak. Karena kenapa? Itu tadi banyak orang cari. Karena orang pintar itu pada zaman saya itu ya di situ sekolahnya. Butuh. Di Budut. Buset. Ini berarti kalau begitu kan di luar Budut bukan pinter dong. Bukan masalah bukan masalahnya maaf ya, bukan masalah di sekolah Budut itu nggak pintar. Tapi hampir 90% kok. Perusahaan nyarinya dari Budut. Nyarinya dari Budut. Dan sudah faktanya banyak emang. Faktanya banyak. Dan saya nyaksiin emang banyak. Saya temuin lulusan dari Budut itu ya dari Budut ya. Itu sekolahnya ya dapat pekerjaannya ya diperbagus semua. Enak lah ya tuh ya. Enak. Makanya bersyukurlah kalian dari Budut ya. Tapi yang kagak dapat itu juga jangan berkecil hati. Ya, itu berusaha. tahun 90-an ya. Tahun 90-an. 90-an. 80 90 itu masih bersih itu Budut itu masih bagus lah. Masuk. Masih bagus namanya itu. Istilahnya masih bagus itu namanya ya masih banyak orang cari. PT banyak yang cari. Sampai di era Om lulus pun masih bagus apa enggak? Apa udah berubah mungkin? Masih. Masih juga ya? Masih. Ya nggak tahu aja lu dalemannya lu. Kalau masalah daleman itu ya gimana internal dia. Internal dia, ya kan. Yang penting kan bandel boleh. Tapi otak juga harus pinter. Diimbangin Om ya? Ya imbang. Terutama ini nih. Loh. Handphone. Ini setannya ini. Zaman sekarang. Bener. Ini. Bagaimana? Kalau tapi gimana manusianya juga. Kalau dipergunakan dengan baik, dapatnya baik dari sini. Tapi kalau digunakan tidak baik, ya udah. Rusak udah. Wassalam. Keren banget nih. Wah Om, itu yang saya tahu nih ya. Katanya Yamor tuh sempat beberapa kali pindah sekolah kalau secara histori. Betul Om? Betul. Secara historis itu dia pertama kali itu di Senayan. Di Senayan? Senayan. Itu kan Yamor tahun 73 itu. Buset. Karena alumni juga tahun 75 ada, 74, 76 itu ada semua. Masih ada nih? Masih ada di grup, masih ada. Masih ada? Masih ada. Salam sungkem buat para senior. Senior Yamor. Ya betul, alhamdulillah masih diberikan umur. Masih diberikan sehat. Di all best. Nanti kita bisa bersilaturahmi dah ya. Itu dia yang ditunggu. Setelah dari Senayan, pindah ke Pasar Baru, Gang Kingkit. Pasar Baru? Gang Kingkit. Itu cukup lama juga di situ. Nah, di situ, makanya banyak alumninya di situ juga. Itu banyak alumninya di situ. Setelah dari situ, pindah ke Berlan. Pindah ke Berlan. Berlan lumayan lama juga. Berlan yang di mana nih Berlan? Berlan Jakarta Timur. Oh, Berlan Jakarta Timur. Jakarta Timur. Yang komplek tentara itu. Betul. Nah, di situ. Dari situ baru dia sekitar 90-91 pindah ke Jalan Raya Bogor. Oh, Jalan Raya Bogor. Cijantung. Cijantung. Lah berarti kalau pas Om masuk, Om udah ngerasain di fase yang mana? Kalau saya merasakannya bener-bener ya di Cijantung. Cijantung itu. Cijantung. Kalau pas di sininya enggak begitu. Belum.
Itu kenapa Yamor bisa sampai menclok-menclok begitu kayak orang nomaden begitu? Mungkin ya, mungkin. Sekolahnya pada waktu itu mungkin ya, entah menyewa, entah mengontrak. Kontrak. Ya kan? Karena ada kalau kontrak itu kayak seperti ada masanya lah ya, ada masanya lah berapa tahun gitu. Habis. Kan. Yang lain enggak. Karena kebetulan nggak kebetulan juga sih, Yamor itu punya Kodam kan. Kodam Jaya. Kodam Jaya. Kodam Jaya. Iya. Buset. Kodam Jaya bisa di cross check. Itu Kodam Jaya punya. Makanya ketika dia pindah ke Jalan Raya Bogor, itu dekat dengan perbengkelan Bekang punya Kodam. Pion Bekang Kodam. Pion Bekang Kodam sebelahnya. Parah itu mantap juga ya berarti emang. Makanya ketika yang anak-anak yang dari Belan pindah ke sini, itu rapi semua udah. Rapi semua, rambutnya nggak ada yang gondrong. Bajunya udah pakai putih abu-abu. Karena ketika masih di Berlan dan di Cingkit itu lepis. Seperti poncol. Om sempat ngerasain berarti ya awal-awal dulu ya? Ya kalau awal-awal iya. Cuma kesininya ya pas pindah kesini udah rapi, tertib. Rambut nggak boleh panjang. Masuk terlambat aja disuruh jalan jongkok. Gaya ininya juga tuh? Iya, kayak tentara. Itu guru BP dari depan. Terlambat, udah kamu jalan jongkok. Petal loh pokoknya. Habis pokoknya. Pokoknya rambut gondrong dikit. Guru udah pengen gunting. Bok, entah dibotakin, entah separo, nggak tahu. Kalau zaman saya sih, ya, itu anak-anaknya mah ya sekolah, masuk ya kelas-kelasnya masuk. Biasa karena ya gimana ya, yang disiplinnya tinggi juga. Pada zaman saya disiplinnya tinggi. Mau tuh ya. Iya, karena mengakui juga abang-abang kelas. Emang ketika pindah di sini beda sama ketika di sana. Di mana-mana gitu ya. Beda. Tapi kenapa nama Yamor nih Buse? Di era tahun segitu juga punya nama ya. Aduh, nanti gua keletin lo buat lo semua lo aja. Nah, oke nih Om nih. Ini maaf sebelumnya Om ya. Itu bagaimana Om? Kalau boleh saya tahu dan sebelum saya minta maaf, titik balik artinya Om bisa berhijrah tuh Om ya. Dari Kristen sampai ke Muslim. Ada hidayah apa sih Om yang memang Om dapat itu? Sebenarnya ceritanya panjang ya. Cuma kita singkat aja, itu pergolakannya panjang. Pergolakannya panjang. Itu nggak segampang membalikkan telapak tangan. Serius Om? Iya, nggak gampang. Itu nggak gampang banget, sulit gitu. Karena saya juga termasuk dari keluarga yang Katoliknya kuat. Kuat Katoliknya. Kalau Katolik itu kan terkenal kuat. Betul. Kuat banget ya. Dari sistemnya semua dia kuat. Sampai ya kuat lah dibandingin. Makanya ketika karena posisi saya waktu itu kan pindah ke Karawang. Ya kenal sama perempuan sana lah. Ketika menikah ya awalnya gitu. Kita nikah sama dia, ya nikah Islam. Nikah Muslim. Muslim. Tapi posisi masih Om masih Kristen. Cuma ketika itu berjalan banyak pergolakan. Nah, akhirnya saya tambah titik balik itu sebenarnya di 2009. Titik balik Om di 2009. Itu lama karena saya menikah itu tahun 98. Buset, saya masih jadi cairan. 98 itu saya menikah dan itu banyak pergolakan, banyak banget. Yang karena beda agama tadi tuh? Iya, banyak lah. Ya, pada akhirnya 2009 saya dapat titik balik itu baru bisa sampai sekarang ya alhamdulillah baru bisa mengimani, menyelami lah. Alhamdulillah sekarang mendalami Islam yang bisa mendalami yang bener-bener gitu loh. Masa Om, serius? Iya. Bisa. Lama kan 98 2009. Emang apa sih Om? Nih maaf nih ya. Apa sih karena memang Om memilih Islam, akhirnya Om balik ke Islam itu karena nikah tadi atau memang ada sesuatu dalam Islam di mata Om? Yang pertama itu nikah. Karena nikah tadi? Yang pertama menikah. Tapi hati saya kan masih kayak belum menerima. Gitu ya. Cinta dilawan. Kan masa saya masuk Muslim sih kan. Oh, gitu. Awalnya begitu tuh? Iya. Akhirnya ya begitulah program saya berpikir terus ya biasa pergolakan sama istri begini begitu. Akhirnya ketika 2009 itu saya gimana? Saya berpikir gitu. Apa saya harus begini terus? Gitu. Kan nggak mungkin juga kita dualisme. Ya kan? Betul. Kesana kemari. Kita kan juga nanti mikirnya ketika meninggal. Nah lo, repot mau kemana? Iya benar. Ya kan? Kiri enggak, kanan enggak. Yang bertanggung jawab kan siapa? Kalau nggak diri kita sendiri kan? Selaku kepala rumah tangga tuh. Itu sebenarnya saya itu yang bikin titik balik saya itu aja udah.
Karena inget mati Om ya? Iya. Buset dah. Iya, kita harus inget ke sana lah. Iya, nggak selamanya kita hidup gitu. Kita pikir juga. Coba sekarang kita mikir coba kan. Masa kita akan berbuat seperti jelek terus? Nah, kan nggak mungkin juga. Suatu saat kita pasti nanti titik baliknya. Titik baliknya itu nanti melalui apa? Kita juga kan berprosesnya. Kita kan prosesnya juga nggak tahu, gitu kan. Kalau saya kan ya itu aja udah. Masa saya harus dualisme ke sana ke sini? Iya betul. Ya akhirnya sambil keputusan ya udah. Saya ini aja yang saya jalanin sampai saat ini, sampai sekarang. Ini. Anak-anak saya pun juga saya kasih tahu. Ya, kalau mau menjalankan agama ya benar-benar. Nggak boleh enggak. Nggak boleh main, itu hak tuh ya Om. Itu harus main, jangan dibikin main-main. Kewajibannya apa? Ya jalanin. Cakep banget emang dia. Benar, saya harus begitu. Kenapa? Tanggung jawabannya di saya. Iya betul. Benar. Anak saya bikin begini-gini, saya bilang, kamu berpikir dulu. Saya bilang, berpikir 2-3 kali lipat. Saya bilang. Jangan yang aneh-aneh. Apa yang dikatakan nama agama seperti ini, udah ikutin. Tapi anak-anak Om yang sekarang nih Muslim. Alhamdulillah. Muslim. Siapa Om yang paling menentang banget ketika Om bilang saya mau pindah ke Muslim? Ya kalau dari keluarga saya sih fan-fan aja gitu. Silakan. Mungkin dijalanin. Iya betul. Ya silakan aja. Om? Iya, dijalanin. Nggak ada yang larang-larang gitu nggak? Jalanin yang penting mah. Iya betul. Kalau ngerjalanin ya berarti apa yang namanya? Dosa. Iya. Ya, kita kesini enggak, kesono enggak. Keren. Ntar pada saat kita, ya maaf udah nggak ada nyawanya, mau kemana? Walaupun saya maaf aja, saya bukan orang bener. Gitu loh. Banyak dosa, tapi kan kita melalui jalan kebenaran itu kan banyak prosesnya. Gitu kan. Banyak prosesnya, kita harus ingat juga. Oh iya, prosesnya seperti itu. Ya. Kan, iya. Gila tuh keren banget ya, sebuah petua dari panutan gue bahwasanya ingat mati lo di saat sehat. Iya. Enggak selamanya. Betul. Tadi udah gini kan nggak tahu. Betul. Kita lagi bengong. Gimana? Makanya kalau saya bilang udah jalanin aja. Apa yang di jalan agama seperti ini, jalanin. Seburuk-buruknya kita, tapi kalau kita masih ingat dosa, itu udah bagus. Senggangannya kita. Nah, kita bisa menghindari. Jadi tadi saya bilang obatnya cuma apa? Satu, ya sholat. Wih, cakep banget aja, keren banget ya. Makanya buat teman-teman yang nonton konten wudhu dulu. Ya jadi buat teman-teman CJ Channel nih, obrolan yang hangat dan pastinya menegangkan bakal gue bedah nih dan gue sajin buat teman-teman. Namun sebelum itu kayaknya kita harus nyantai dulu Om ya. Oke, siap. Biar relax, biar nggak tegang, makanya jangan kemana-mana karena kita akan balik lagi di part selanjutnya. Check it out.